Tak sedikit kasus drone crash sering kita dengar, entah informasi itu datang dari kerabat, grup komunitas pilot, ataupun kita sendiri pernah mengalaminya. Sekalipun drone yang mengalami crash tersebut adalah brand DJI. Dari sekian banyak sumber penyebab crash pada drone DJI adalah human error. Kondisi baterai adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun pada baterai DJI sudah dilengkapi dengan time charger yang bisa kita lihat kapan saja, serta barbar sel baterai yang menunjukkan informasi tegangan setiap selnya. Namun pada kenyataannya banyak terjadi crash gara-gara kondisi baterai yang bermasalah. Meskipun perawatan dan penyimpanan baterai sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, tetap saja kita sebagai pilot harus siap siaga mengawasi kondisi baterai. Rasanya cukup mudah melihat kondisi baterai saat drone belum take off. Ataupun kadang sesaat kita dapat memunculkan informasi baterai pada layar smartphone untuk melihat kondisi sel pada drone yang sedang terbang. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus sering klik informasi baterai pada saat shoot momen penting yang tak dapat diulang kejadiannya? Apakah bisa? Ataukah ada cara yang lebih mudah pantau baterai tanpa memunculkan informasi baterai pada layar yang dapat mengganggu display kamera? Kalian bisa menjawabnya? Baiklah, kali ini Ricky akan mengulas tuntas untuk Anda semua. Kita bisa memantau kondisi baterai dan sel-selnya sebelum drone take off. Kita bisa menampilkan bar seperti ini untuk mengetahui kondisi masing-masing sel yang muncul pada display. Berapapun tegangan masing-masing sel yang bisa kita baca, kapasitas, serta persentase yang bisa kita ketahui. Bahkan suhu baterai pun bisa kita lihat dari informasi bar baterai berikut. Namun, apakah bar-bar seperti ini harus kita lihat secara terus-menerus saat drone terbang? Jawabannya, mungkin hal itu bisa dilakukan hanya sesekali saja. Namun, bagaimana tips agar kalian bisa pantau baterai secara detail tanpa memunculkan pilah informasi seperti ini? Oke, kali ini Ricky akan membagikan tips penting pantau baterai saat drone terbang. Jika kalian lihat atau lirik di bagian kanan atas, kita bisa melihat persentase dari baterai drone kalian. Saat ini persentase dari baterai terbaca 45%. Itu artinya kapasitas baterai yang tersisa masih di level 45%. Lalu, bagaimana kita memantau kondisi sel? Kita siaga memeriksa selnya saat terbang untuk menghindari sel drop atau baterai cut off ketika terbang. Kalau baterainya cut off kan ya bahaya ya, bisa jatuh drone-nya. Tahu-tahu jatuh kan repot. Kalau jatuhnya di jurang, hilang drone-nya. Oke, kita langsung saja ke menu setting di area baterai. Jadi kita bisa lihat di area baterai, kita bisa membaca tegangan masing-masing sel. Misalnya kondisi sel saat ini, kita bisa membaca sel 1 3,74 volt, sel 2 3,76 volt, sel 3 3,74 volt, dan sel keempatnya 3,73 volt. Kita bisa melihat perbedaan masing-masing sel tersebut. Perbedaan sel seperti itu dirasa wajar, asalkan perbedaan selnya tidak terlalu banyak.
Sekarang kita gulir ke bagian bawah. Kalian bisa melihat advanced setting. Jika sebelumnya di bagian kanan atas hanya terbaca presentase baterai saja, maka kita akan memunculkan monitoring tegangan baterai dengan cara klik advanced setting, lalu show voltage on main screen. Kita tampilkan tegangan baterai di main screen. Kita on kan. Jadi sekarang tegangan baterai sudah bisa terbaca di main screen. Dari yang semula kita hanya bisa melihat presentase baterai saja, sekarang kita bisa melihat tegangan baterai. Lalu pertanyaannya, tegangan baterai itu mewakili yang mana? Padahal pada baterai itu terdapat 4 buah sel di baterai Phantom 3. Untuk seri-seri drone yang lain, ada drone yang hanya memiliki 3 sel baterai. Kali ini yang saya gunakan untuk mengulas dan membahas, saya menggunakan unit Phantom 3 profesional, di mana baterainya terdiri dari 4 sel. Jika di main screen kita membaca 3,72 volt, itu artinya adalah tegangan terendah yang terbaca pada keempat sel. Kalian bisa amati tegangan yang tertera pada main screen di sebelah persentase baterai 3,72 volt. Jika kita cek dari keempat sel, maka sama dengan sel keempat 3,72 volt. Sedangkan sel-sel lain tegangannya di atas tegangan sel keempat. Sel 1 3,73, sel kedua 3,74 volt, sel ketiga 3,74 volt. Maka yang ditulis di main screen adalah tegangan yang paling rendah atau tegangan yang paling minimum. Pertanyaannya, kenapa tegangan yang paling rendah yang dimonitor, bukan tegangan yang paling tinggi atau tegangan yang paling atas? Jawabannya adalah agar kita mengetahui tegangan terendah pada semua sel yang terbaca. Kita hanya bisa melihat satu buah angka tanpa melihat sel-sel yang lain. Jika kita melihat 3,72 volt di main screen, artinya kita mengetahui bahwa itu adalah tegangan salah satu sel yang paling bawah. Dengan demikian kita sudah bisa mewakili melihat satu sel yang tegangannya paling rendah. Kita abaikan 3 sel lainnya yang tegangannya di atasnya. Kita mengacu pada sel yang paling rendah karena perhatian kita harus fokus di sana. Jika kasusnya tegangan yang paling rendah ada 2 sel, misalnya sel 2 3,72 volt juga, maka tetap saja yang ada di main screen yang ditampilkan adalah tegangan baterai yang paling rendah. Jadi cukup di sini kita sudah bisa terwakili. Kita bisa pantau tegangan sel yang paling rendah atau nilai tegangan sel yang paling bawah. Lalu jika kalian amati, tegangan sel yang paling rendah itu dikotaki dengan warna hijau atau status warna green. Artinya, tegangan yang paling rendah itu pun masih aman. Kalian perlu waspada, kalian pantengin di bagian kanan atas itu. Ketika warnanya berubah seperti warna status sistem. Status sistem DJI ada 3 buah warna. Yang pertama hijau artinya aman, kuning artinya siaga, waspada. Yang terakhir adalah warna merah artinya warna danger atau warna bahaya atau peringatan keras. Sama seperti warning statusnya DJI, ketika di sel baterai terendah adalah warna kuning, maka kita wajib waspada. Berarti salah satu sel yang paling rendah
atau bisa kemungkinan dua sel yang paling rendah tegangannya itu sudah mendekati zona kuning. Artinya kita perlu waspada, khususnya di persentase 40% ke bawah. Namun, jika salah satu sel sudah berwarna kuning solid, kalian perlu sesekali cek keempat selnya. Pastikan bahwa voltasenya masih aman. Hindari warna status baterai merah, apalagi saat setelah kalian melakukan take off. Ketika voltage-nya terbaca merah, maka itu adalah bahaya. Terlebih jika status baterainya muncul di status sistem yang bertuliskan baterai damage, critical voltage low baterai, baterai broken, atau baterai error. Maka baterai tersebut tidak disarankan untuk dipakai lagi. Jika kalian memaksa, kalian harus bersiap-siap menerima resikonya. Kalian tidak boleh bermain-main dengan baterai yang rusak atau kondisi baterai yang tidak bagus. Kalian mempertaruhkan satu buah unit pesawat drone yang sedang terbang atau yang mau digunakan untuk terbang. Baiklah semua, semoga penjelasan dan ulasan saya kali ini tentang tips pantau baterai saat drone sedang terbang untuk menghindari resiko dan menghindari crash bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Jika ada salah penyebutan, salah mengulas, dan salah menjelaskan, Ricky mohon maaf. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk semua pengguna drone DJI. Tips kali ini juga bisa berlaku di DJI Fly dan aplikasi lainnya yang digunakan semua pilot DJI. Semoga video kali ini bermanfaat. Ricky pamit, sampai ketemu di video berikutnya.